Nah, sahabat kompas.com, tadi adalah contoh-contoh permohonan pra peradilan. Ada tokoh-tokoh pejabat-pejabat publik yang tidak terima menjadi tersangka, ada juga public figure yang begitu juga sama tidak terima menjadi tersangka, dan yang terbaru adalah seorang jurnalis yang tidak terima adanya penyitaan dan mengajukan permohonan gugatan pra peradilan. Sebenarnya apa sih gugatan pra peradilan itu? Bersama saya Irfan Kamil, kita kulik apa itu pra peradilan. Sahabat kompas.com, saat ini saya bersama Bapak Juyanto, seorang hakim yang juga menjabat sebagai Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Pak, kita mau dengar penjelasan apa sebenarnya pra peradilan itu dan lingkup pra peradilan itu apa aja, Pak? Ya, jadi pra peradilan adalah sebuah treatment dalam konteks hak-hak yang diberikan oleh pihak-pihak sebagaimana ditentukan dalam hukum acara, di mana para pihak tersebut sudah ditentukan secara limitasi di ketentuan pasal 77 KUHP. Siapa saja pasal 77 sampai dengan diatur di dalam pasal sampai pasal 82 KUHP kan seperti itu. Kemudian yang dimaksud pra peradilan adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, dalam upayanya untuk mempersoalkan, katakanlah melakukan upaya menyoal bahwa hal-hal terkait yang dilakukan oleh penyidik ataupun penuntut umum menurut mereka itu tidak sah secara hukum. Artinya menguji proses Ya, administrasi betul. penegakan hukum gitu ya? Ya, ini dalam konteks untuk hak-hak yang dipunyai oleh tersangka, kemudian pihak-pihak yang berkaitan, yang bersangkutan. Kemudian kalau kita hubungkan dengan ketentuan sebagaimana Perma 4 tahun 2016, di sana kan ada objek pra peradilan itu yang bisa dipersoalkan oleh pihak-pihak yang saya sebutkan tadi. Selain sebagaimana ditentukan pasal 77 huruf A KUHP, yaitu tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tapi kemudian juga oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 21 PUU 2014, di sana diperluas objek pra peradilan itu juga menyangkut tentang penetapan tersangka, tentang penyitaan dan penggeledahan. Itu, Mas. Ya, Pak, ini proses untuk sidang sendiri pra peradilan itu berapa lama prosesnya, Pak? Ya, jadi tegas disebutkan di dalam KUHP masa persidangan sejak sidang pertama pra peradilan dilakukan, sejak dibuka oleh hakim sidang pertama itu dalam tempo 7 hari sudah harus diputus. Dari paling lama 7 hari itu sudah harus diputus. Itu harinya hari kerja ya, jadi bukan hari kalender. Oke. Gitu. Berarti bisa kalau Sabtu Minggu libur Ya. gitu bisa putusan di Senin atau di Selasa begitu ya, Pak. Ya. Nah, kita sering dengar gitu pemberitaan bahwa putusan ini ada yang diterima, ada yang tidak diterima, ada yang ditolak begitu ya, Pak. Nah, bedanya putusan tidak diterima dan ditolak itu apa, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Seringkali hal-hal yang sifatnya menurut publik itu dianggap sama saja atau tidak ada bedanya, tapi sebenarnya itu ada perbedaan sangat substansial sekali. Permohonan pra peradilan yang dinyatakan tidak diterima, di sana hakim tunggal yang mengadili pra peradilan itu belum masuk kepada pertimbangan mengenai pokok perkara. Misalnya hakim dalam pertimbangannya berdasarkan setelah memeriksa kemudian menimbang itu telah mendapati fakta-fakta, misalnya PN Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili permohonan pra peradilan ini. Nah, objeknya. Itu masuk ke pertimbangan yang sifatnya formalitas, artinya nanti
putusannya dinyatakan tidak diterima, tidak dapat diterima. Oke. Tapi kalau hakim tunggal yang bersangkutan sudah mempertimbangkan mengenai pokok perkara pra peradilannya, Ya. sudah menimbang alat-alat bukti pemohon maupun termohon itu dalam konteks substansi daripada dalil-dalil permohonan, kemudian itu sudah diuji, itu sudah masuk ke pertimbangan pokok perkara, maka nanti putusannya kalau mengabulkan tentu ya dikabulkan, tapi kalau dalil permohonan pemohon tidak bisa dibuktikan oleh pemohon, maka amarnya ditolak. Oh begitu. Oke, terima kasih Pak Yulianto. Ya, sahabat kompas.com, demikian ulasan apa itu pra peradilan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.